Halo teman-teman, salam Kuiper. Ketemu lagi dengan saya Putri di pelajaran kimia kita untuk kelas 11. Sekarang, ini bisa saya katakan adalah bagian terakhir dari pembicaraan mengenai asam basa, di mana kita akan membahas mengenai titrasi asam basa. Nah teman-teman, sebagai pengantar, titrasi ini merupakan salah satu metode dari kimia analisis. Kimia analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Sesuai dengan namanya ya, analisis itu berarti tujuannya adalah untuk menganalisa, untuk mencari tahu keberadaan dan juga jumlah dari sesuatu spesies dalam sampel. Kalau kita mau mengetahui identitas atau keberadaan suatu spesies, itu kita sebut sebagai analisa kualitatif. Sementara kalau kita mau mengetahui jumlah atau konsentrasi dari suatu spesies, itu kita sebut sebagai analisa kuantitatif. Nah, di sini titrasi itu merupakan salah satu metode kimia analisis untuk kuantitatif. Kita lihat ya di sini sekarang. Titrasi itu sebenarnya adalah metode perhitungan kadar konsentrasi ya, dengan cara meneteskan suatu larutan yang kita sebut sebagai larutan titran sedikit demi sedikit hingga volume tertentu. Jadi ada limit volumenya. Limit volumenya di mana, kemudian cara tahunya bahwa titrasi itu sudah berakhir bagaimana, itu akan kita bahas nanti. Jadi dengan metode perhitungan kadar seperti ini, kita menggunakan volume sebagai parameter yang kita hitung pada perhitungan kadar suatu zat di sini. Karena kita menggunakan parameter volume, kita sebut metode ini sebagai metode kimia analisis kuantitatif volumetri. Nih ya, karena kita mengukur volume sebagai parameter, kita sebut dia sebagai metode volumetri. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman di soal ketemu analisis kuantitatif volumetri, itu berarti titrasi maksudnya ya. Nah, titrasi ini terbagi menjadi empat macam, tergantung dari jenis reaksi yang terjadi pada saat kita melakukan titrasi. Yang pertama adalah titrasi asam basa, yang kedua titrasi redoks, yang ketiga titrasi kompleksometri, dan yang keempat adalah titrasi pengendapan. Titrasi asam basa, kita sebut ya titrasi asam basa itu jika reaksi yang terjadi antara dua buah larutan dalam peralatan ini, nanti akan saya jelaskan ini apa, adalah reaksi asam basa. Jadi kalau reaksi yang terjadi adalah reaksi asam basa, namanya titrasi asam basa. Yang kedua titrasi redoks, sesuai dengan namanya, ini berarti reaksi yang berlangsung pada saat titrasi adalah reaksi reduksi oksidasi. Contoh titrasi redoks itu adalah iodometri. Nanti kalau teman-teman udah kelas 3, teman-teman akan belajar ya. Titrasi iodometri merupakan contoh titrasi redoks. Kemudian yang ketiga, titrasi kompleksometri ini merupakan titrasi yang reaksinya merupakan pembentukan kompleks. Biasanya dilakukan untuk mengetahui kadar dari logam-logam seperti kalsium, aluminium, seperti itu. Dan yang keempat adalah titrasi pengendapan. Sesuai dengan namanya, dalam titrasi pengendapan ini terlibat suatu reaksi yang namanya reaksi pengendapan. Contohnya adalah perhitungan kadar perak ya, menggunakan larutan HCl. Itu dia akan mengalami pengendapan sehingga titrasinya merupakan titrasi pengendapan. Nah, kita akan fokus ke titrasi asam basa untuk sesi kita kali ini. Sebelum kita masuk ke titrasi asam basa, saya mau ngasih tahu dulu peralatan yang kita gunakan untuk titrasi. Ada dua secara umum, yang lainnya adalah supporting ya, supporting aparatus. Yang pertama adalah yang panjang ini saya cuma gambar secara minimalis ya teman-teman. Ini namanya adalah buret. Buret ini adalah suatu wadah dengan ukuran-ukuran volume di sini, di mana buret ini digunakan sebagai wadah untuk menaruh titran. Titran itu adalah suatu larutan yang kita sebut sebagai larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Ya. Contoh misalkan
kita mau menghitung kadar larutan NaOH menggunakan larutan standar HCl. Berarti HCl-nya di sini adalah titran dan dia diletakkan di buret. Seperti itu. Nah, yang di bawah ini adalah labu Erlenmeyer namanya. Di mana Erlenmeyer ini merupakan wadah yang digunakan untuk menampung larutan sampel. Jadi yang mau kita hitung kadarnya, konsentrasinya itu kita letakkan dalam Erlenmeyer dalam bentuk larutan. Nah, ini yang kita sebut sebagai titrat namanya. Jadi titran itu merupakan larutan pentiter dalam buret, sementara titrat adalah larutan sampel atau yang mau kita analisa kadarnya. Yang dianalisa kadarnya. Seperti itu. Nah, berdasarkan jenis larutan titrannya, karena kita bicara asam basa ya, kita mungkin saja menggunakan titran berupa asam maupun berupa basa. Kalau kita menggunakan titran berupa larutan asam, kita sebut metode titrasi ini sebagai asidimetri namanya. Asid itu artinya asam, metri itu berarti mengukur, berarti asidimetri itu adalah suatu metode pengukuran kadar atau perhitungan kadar menggunakan standar asam. Seperti itu ya. Sementara kalau kita menggunakan titran berupa basa, titran basa, kebayang nggak namanya? Kalau asam namanya asidimetri, berarti kalau basa namanya adalah alkalimetri. Alkali itu artinya basa, metri artinya pengukuran, berarti alkalimetri adalah pengukuran atau perhitungan kadar menggunakan standar basa. Ini semua berdasarkan apa yang terdapat dalam buret. Pokoknya kalau dalam buretnya asam, asidimetri, kalau dalam buretnya basa, alkalimetri, gitu ya. Oke, sekarang ini merupakan titrasi asam basa. Nah, tadi seperti yang saya bilang ya teman-teman, titrasi ini merupakan salah satu metode kimia analisis kuantitatif. Tujuannya sesuai dengan tujuan analisis kuantitatif. Tujuan dari titrasi itu adalah untuk menghitung kadar dari suatu sampel. Tujuannya ini. Dia menghitung kadar menggunakan parameter berupa volume. Saya langsung kasih contoh ilustrasi ya di sini. Misalkan saya mau menghitung kadar suatu asam. Sebutlah asamnya adalah asam asetat, CH3COOH. Karena yang saya mau hitung kadarnya adalah CH3COOH, maka awalnya saya nggak tahu dong kadar dia berapa. CH3COOH ini saya larutkan ke dalam pelarut air ya di sini. Saya larutkan dan saya letakkan dalam Erlenmeyer. Jadi di sini isinya adalah CH3COOH. Karena kita menggunakan prinsip titrasi asam basa, berarti kita menggunakan reaksi asam basa untuk menghitung kadar CH3COOH. Karena saya punya sampel asam, berarti titran saya harus berupa basa. Misalkan saya menggunakan titran di sini adalah NaOH. Nah, maka dengan kita mengetahui berapa konsentrasi NaOH yang digunakan, sebutlah NaOH-nya misalkan 0,1 molar. Kemudian di sini saya punya sampel, misalkan saya punya volume sampel 20 mili, tapi tidak tahu berapa M. Maka sedikit demi sedikit kemudian NaOH akan diteteskan ke dalam larutan sampel, sampai kemudian dia mencapai volume tertentu yang kita sebut sebagai titik ekuivalen. Jadi, volume tertentu ini kita sebut sebagai titik ekuivalen. Mungkin kalian udah bisa paham, teman-teman mungkin udah bisa paham titik ekuivalen ini artinya adalah apa, yaitu suatu titik ataupun kondisi di mana konsentrasi ataupun volume NaOH yang dibutuhkan sudah tercapai untuk mengetahui berapa kadarnya dia. Contoh nih di sini. Reaksi yang terjadi antara CH3COOH sama NaOH itu adalah CH3COOH plus NaOH, asam basa ya, menjadi CH3COONA plus H2O. Ini reaksi yang terjadi.
Saya punya NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian CH3COH-nya itu X molar, volumenya diketahui 20 mili. Ternyata titik akhir titrasi, titik ekuivalen terjadi pada saat NaOH telah turun ke sini. Setelah dia mencapai ke sini sebanyak 20 mili. Nah, berarti NaOH yang kita punya itu adalah 0,1 molar dikali 20 mili. Ini sama dengan 2 milimol. Yang berarti berdasarkan kesetaraan stoikiometrinya, karena mereka sama-sama 1:1 koefisien reaksinya, maka kalau sampel saya 20 mili, NaOH yang terpakai 20 mili, konsentrasi 0,1 molar, tentunya CH3COH-nya juga harus 2 milimol. 2 milimol. Ya. 2 milimol, volume 20 mili, berarti konsentrasi konsentrasi CH3COH-nya adalah 2 milimol per 20 mili, 0,1 molar. Nah, jadi seperti ini ya. Intinya kita mau menghitung berapa konsentrasi suatu zat yang nggak diketahui menggunakan zat lain standar yang telah diketahui konsentrasinya. Sampai di sini, saya belum menjelaskan kapan sih titik ekuivalen ini tercapai, bagaimana cara kita mengetahuinya. Nanti kita akan bahas di video yang kedua. Sekarang kerjakan kuisnya dulu. Semoga tambah pintar. Salam Kuiper. Bye.